Suamiku punya simpanan. Aku tahu kabar itu bukan dari pesan rahasia atau lipstik di kerah kemeja. Aku tahu dari hal paling sederhana, cara suamiku pulang ke rumah dengan senyum yang tak lagi singgah padaku. Namanya Arman. Suamiku selama 7 tahun. Lelaki yang dulu hafal cara aku menyeduh kopi dan tahu kapan aku ingin diam. Kami membangun rumah ini dari cicilan dan mimpi kecil. Rak buku di sudut ruang tamu, tanaman sirih gading yang merambat di jendela, dan janji setia yang dulu terasa abadi. Perubahan itu pelan, hampir tak terasa. Arman mulai sering lembur. Ponselnya tak pernah jauh dari tangan. Ia tertawa sendiri, lalu menutup layar saat aku mendekat. Aku tak langsung curiga. Aku memilih percaya, karena percaya lebih nyaman daripada takut. Hingga suatu sore, aku melihatnya di kafe dekat kantor lamaku. Aku sedang menunggu hujan reda ketika mataku menangkap sosok yang kukenal. Arman duduk di dekat jendela. Di depannya, seorang perempuan berambut pendek, mengenakan kemeja putih sederhana. Mereka tertawa, bukan tawa sopan, tapi tawa yang lahir dari kedekatan. Arman menyentuh punggung tangannya. Lembut, akrab. Dunia seolah berhenti. Aku berdiri terpaku. Sementara hujan mengguyur kaca, dadaku sesak. Tapi air mata tak juga jatuh. Mungkin karena sebagian diriku sudah menduga. Malamnya aku menyajikan makan malam seperti biasa. Ayam kecap kesukaannya. Arman makan dengan lahap, memuji masakanku, lalu bercerita tentang pekerjaan. Cerita yang kini terasa seperti naskah lama yang diulang. Mas, kataku pelan, kalau suatu hari kamu jatuh cinta pada orang lain, kamu akan jujur kan? Sendoknya terhenti sepersekian detik, lalu ia tertawa kecil. Kok nanya begitu? Aku tersenyum. Cuma nanya. Ia tak menjawab, tapi aku tahu diamnya adalah pengakuan. Malam itu aku tak tidur. Aku menimbang marah, sedih, dan takut. Takut kehilangan hidup yang sudah kukenal. Pagi harinya, aku memutuskan untuk tak mengintai lagi. Aku memilih menghadapi. Mas, aku tahu, kataku saat kami duduk di teras. Aku lihat kamu. Arman terdiam lama, lalu ia menghela napas, seolah beban besar akhirnya dilepas. Aku minta maaf, namanya Dira katanya. Rekan kerja, awalnya teman bicara, lalu tempat pulang yang lain. Aku bingung ujarnya. Aku masih sayang kamu, tapi aku juga merasa hidup lagi. Kata-katanya menusuk, tapi anehnya aku tetap tenang. Hidup lagi, ulangku. Berarti selama ini kamu mati bersamaku? Ia tak menjawab. Aku memberinya pilihan, jujur, jelas, dan bertanggung jawab. Tak ada ruang untuk abu-abu. Arman meminta waktu. Aku memberinya, bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin keputusan yang utuh. Seminggu kemudian, ia pulang dengan mata merah. Aku memilih kamu, katanya. Aku menatapnya lama. Dalam seminggu itu, aku banyak berpikir. Aku berbicara pada diriku sendiri tentang harga diri, tentang cinta yang tak memaksa bertahan, tentang luka yang tak boleh diwariskan ke hari esok. Mas, kataku akhirnya, aku juga memilih. Tapi bukan memilihmu. Ia terkejut. Kenapa? Karena aku tak ingin jadi rumah yang kamu tinggali sambil mengunjungi tempat lain di hatimu. Karena aku pantas dicintai tanpa cadangan. Kami berpisah dengan tenang. Tak ada teriakan, tak ada piring pecah. Hanya dua orang dewasa yang mengakui. Cinta tak selalu cukup untuk menyelamatkan kepercayaan. Kini, rumah ini masih sama. Rak buku, tanaman di jendela. Tapi aku berbeda. Aku belajar bahwa kehilangan bukan akhir. Kadang itu pintu. Dan meski suamiku dulu punya simpanan, aku tak lagi menyimpan sakit itu. Aku menyimpannya sebagai pelajaran. Mencintai diri sendiri adalah kesetiaan paling penting.